Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dean Fatoni dari 10 MIPA 6. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kolonialisme dan imperialisme. Apa sih kolonialisme dan imperialisme? Kolonialisme adalah pengembangan kekuasaan sebuah negara atas wilayah dan manusia di luar batas negara. Sedangkan imperialisme adalah kekuasaan atau jajahnya untuk mendirikan imperium atau kekaisaran. Perbedaan dan persamaan kolonialisme dan imperialisme. Persamaannya membuat para penjajah semakin makmur sementara yang dijajah semakin menderita. Perbedaannya, kalau kolonialisme bertujuan untuk menguras habis sumber daya alam dari negara yang bersangkutan untuk diangkut ke negara induk, kalau imperialisme bertujuan untuk menanamkan pengaruh pada semua bidang kehidupan negara yang bersangkutan. Adapun faktor-faktor pendorong munculnya kolonialisme dan imperialisme. Yang pertama, adanya keinginan mencari kejayaan, gold. Kekayaan yang dicari di sini adalah rempah-rempah. Yang kedua, adanya keinginan menyebarkan agama, gospel. Yang ketiga, adanya keinginan mencari kejayaan, glory. Yang terakhir, adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun tujuan kolonialisme, yang pertama, untuk memperbanyak sumber daya alam negara tersebut dan juga sumber daya manusianya. Yang kedua, ada ekspansi budaya. Lihat saja budaya Inggris yang dahulu melancarkan kolonialisme besar-besaran dan hasilnya bahasa Inggris sekarang tidak asing lagi di telinga kita. Dan juga ditambah sebagai perluasan wilayah untuk mengurangi kepadatan penduduk. Yang ketiga, martabat sebuah negara. Dengan kolonialisme, derajat sebuah negara akan terangkat karena kekuatan militer dan diplomasi mereka. Dan itu juga membuat negara lain berpikir dua kali untuk masalah dengan negara tersebut. Adapun tujuan imperialisme menurut Hans J. Morgenthau, yang pertama yaitu penguasaan atau dominasi dunia yang terorganisir secara politis, yaitu imperium dunia, world empire. Yang kedua, ada imperium ataupun hegemoni yang kira-kira mempunyai dimensi kontinental. Yang ketiga, semata-mata pengaruh yang lebih besar dari kekuatan yang dilokalisir. Adapun latar belakang dari kolonialisme dan imperialisme ini. Kolonialisme dan imperialisme mulai berkembang sekitar abad ke-15 yang diawali dengan gejala pembaruan di era Eropa di bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya dalam bentuk gerakan Renaissance. Bangsa Barat yang mendatangi Indonesia rupanya tidak hanya Belanda. Di tahun 1511, Portugis mendarat di Malaka. Spanyol juga mendatangi Indonesia di tahun 1521 dan mendarat di Maluku. Barulah Belanda mengikuti di tahun 1595 di Banten dan mendarat di Banten. Kolonialisme dan imperialisme di Indonesia bermula dari bangsa Portugis. Ekspedisi yang mereka lakukan pertama kali dipimpin oleh Vasco da Gama. Bersama krunya, Vasco da Gama berhasil berlayar hingga mendarat ke Kalkuta, India. Sayangnya, ia berpendapat bahwa India bukanlah negara penghasil rempah-rempah yang mereka cari. Mengikuti jejak da Gama, Alfonso de Albuquerque melaksanakan ekspedisi lanjutan. Ia dan krunya berhasil mencapai Malaka. Bangsa Spanyol juga mengikuti Portugis dalam pencarian rempah-rempah. Ekspedisi yang dilakukan oleh Christopher Columbus sayangnya belum menemukan daerah penghasil rempah-rempah. Hal tersebut kemudian mendorong Magellan untuk melakukan pelayaran yang sama. Kapal Magellan tiba di Kepulauan Maluku yang kaya dengan rempah-rempah. Sementara itu, ekspedisi Belanda yang dipimpin oleh Cornelius de Houtman ketika tiba di Banten, ia dan krunya disambut baik oleh Sultan Abdul Mufakir Mahmud Abdul Qadir. Tapi Belanda berniat untuk memonopoli pasar di sana. Hingga akhirnya mereka diusir. Belanda pun kembali lagi di tahun 1598 dengan tujuan berdagang, tapi mereka menyebar dari Banten hingga ke Maluku. Kegiatan berdagang ini disebut juga VOC. Terima kasih atas itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.